Subhanahu wa Ta'ala untuk untuk melaksanakan aktivitas perkuliahan seperti biasanya. Eee, nah, perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai banjir, dan juga banjirop. Nah, eee, banjir ini ya hampir seluruh, hampir seluruh di wilayah pasti, mengalami bencana banjir, tidak terkecuali di wilayah-wilayah ataupun di negara-negara yang telah maju sekalipun. Nah, lalu, apa banjir itu sendiri? Nah, menurut, Rahayu ya, banjir ini tuh dapat didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Nah, lalu apa, banjirop? Nah, rob itu sendiri merupakan banjir yang terjadi di tepi pantai karena, diakibatkan naiknya permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Nah, banjir ini merupakan ancaman musiman yang terjadi apabila, meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Nah, selain banjir ini merupakan ancaman alam ya, bencana alam yang, ancaman alam yang paling, sering terjadi dan paling banyak merugikan baik dari segi kemanusiaan, maupun perekonomian. Nah, mungkin untuk lebih, lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama di sini tuh ada kondisi fisik. Nah, silakan kepada Saudara Densa. Baik, terima kasih pada moderator yang sudah memberikan waktu saya untuk memaparkan materi yang sudah kami buat. Di sini saya sebagai penyaji lanjutannya tadi sudah dari moderator sendiri sudah dipantik terkait dengan banjir dan banjirop itu. Saya di sini ingin menjelaskan kondisi fisik di wilayah yang banjir dan banjirop. Yang pertama, saya cukup banyak Indonesia terlebih dahulu, nanti mencoba mengkerucutkan ke Pulau Jawa dan ada wilayah DKI. Perlu diketahui terlebih dahulu oleh rekan-rekan sekalian bahwa Indonesia ini memiliki 5.590 sungai utama dan 60.017 anak sungai. Tentunya hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki ancaman dari banjir ini. Kemudian daerah aliran sungai atau dasnya ini mencapai 1.512.466 kilometer persegi. Untuk daerah das ini, daerah aliran sungai ini, penggunaan lahannya itu dijadikan hutan, kemudian pertanian, pedesaan, pemukiman, kemudian jalan. Nah, ini sumbernya itu dari KLHK terkait dengan penggunaan lahan ini. Kemudian Indonesia juga yang sudah diketahui menjadi negara kepulauan. Hal ini menjadikan Indonesia mempunyai ancaman dari segi banjiropnya. Bisa dilanjut. Mungkin saya di sini tidak akan membahas terkait geologi dan geomorfologinya. Dari rekan-rekan kelompok kemarin sudah banyak sekali membahas geologi dan geomorfologi terkait dengan Indonesia. Nah, Indonesia ini di urutan ke-7 gitu sebagai negara dengan jumlah cadangan air tawarnya. Air tawar ini berarti non air laut gitu. Urutannya ke-7 di dunia pada tahun 2020. Nah, kalau di peta ini Indonesia ini masih di urutan ke-5. Ini petanya itu tahun 2013. Saya tidak
mendapatkan gitu atau mempunyainya yang jelas di Sultan V untuk dan urutan jumlah cadangan air tawar terbesar di dunia. Nah, pada tahun setelah saya cek lagi pada tahun 2020 ini kemarin 2020 kemarin Indonesia itu beralih ke posisi ketujuh sebagai negara dengan jumlah cadangan air tawar terbesar di dunia. Artinya di sini Indonesia apa ya mempunyai degradasi dari kandungan jumlah cadangan air tawar di Indonesia sendiri. Untuk cadangan air tawar di Indonesia sendiri itu mencapai 2019 km kubik. Faktor ini yang menyebabkan Indonesia turun ke posisi 7 tentunya salah satu faktornya ini pada Kalimantan ya, pada Pulau Kalimantan dari kurun waktu 1950 sampai 2020 itu deforestasinya itu menurun gitu. Meningkat, mohon maaf, deforestasi hutan di Kalimantan itu meningkat, bisa dilihat ini di gambar Pulau Kalimantan dari 1950 sampai 2020 itu sangat jomplang ya untuk perbedaannya. Sehingga Indonesia itu beralih ke urutan ke-7. Luar biasa gitu, dari 2013 sampai 2020 sampai bisa menurun gitu jumlah cadangan air tawar. Bisa di next. Aul boleh next. Nah, kemudian dari Indonesia ya, karena saya kira terlalu luas cakupannya, saya kerucutkan ke Pulau Jawa gitu. Karena pulau-pulau di Indonesia memiliki karakteristik tertentu, jadi dibahasnya perlu dengan spesifik gitu, dibeda-bedakan gitu, tidak bisa disamaratakan gitu. Hanya variabel-variabel tertentu mungkin yang bisa disamakan. Nah, ini peta daerah aliran sungai ya, peta DAS di Pulau Jawa. Untuk sebelah kirinya bisa dilihat banyak sekali ya daerah aliran sungai di Pulau Jawa ini. Tentunya ya tidak heran jika Pulau Jawa ini seringkali tiap tahunnya itu ada beberapa wilayah yang terkena banjir ya, khususnya daerah pantai utaranya, pantai utara untuk wilayah banjirobnya. Kemudian di sini ada wilayah terdampak abrasi ya. Artinya di sini wilayah yang terkena gitu, yang berpotensi dan yang sudah terkena dari banjirop itu sendiri. Ini pada peta yang sebelah kanan. Ini yang garis merah itu wilayah-wilayah yang terdampak abrasi gitu. Di sini bisa dilihat ya di pantai utaranya sangat dominan gitu, apalagi daerah Jawa Barat. Dan kemarin mungkin rekan-rekan masih ingat seperti apa daerah Semarang, kemudian daerah Indramayu yang terkena banjir, khususnya banjirop. Bisa di next. Nah, saya di sini mencoba mengkerucutkan karena dari rekan-rekan kelompok 6 juga nanti akan lebih spesifik ke daerah DKI Jakarta. Jakarta. Bisa dilihat pada peta sebelah kiri sini luas daratan ya, luas laut. Kemudian di sini yang menjadi hal uniknya tuh 40% dataran rendah berada di bawah permukaan laut pasang. Itu yang artinya di sini yang berwarna hijau di sini daerah dataran rendah di Kota Jakarta. Nah, Kota Jakarta ini jika kita melihat dari pembagian zona wilayah geologi dari Pan Bemelen ini masuk
pada zona Jakarta ya, karena Pemda ini membagi Pulau Jawa ini menjadi 4 zona ya. 4 zona itu zona Jakarta, kemudian zona Bogor, zona Bandung, dan zona Pegunungan Selatan. Nah, yang banyak terkena banjir dan banjirop ini khususnya di wilayah zona 1, membentang dari barat ke timur sampai ke daerah Gresik, kemudian bisa ke daerah Madura juga, terutama untuk banjirop. Nah, ini untuk kondisi fisik yang gambar di sebelah kanan ini merupakan daerah Muara Baru ya di Jakarta. Bisa dilihat yang ditandai panah merah itu merupakan tanggul penahan abrasi. Nah, bisa kita lihat bahwa eh, tanggul alam yang biasanya digunakan untuk penahan abrasi ya, mangrove, itu sekarang sudah diganti dengan teknik seperti ini dengan tanggul buatan. Nah, kita tidak tahu berapa lama kekuatan untuk menahan abrasi. Dan untuk banjirop tersendiri ini faktor-faktornya itu ya salah satunya bisa dari perubahan iklim itu sendiri gitu. Karena mencairnya es di kutub itu bisa menyebabkan meningkatnya permukaan air laut. Saya membaca sebuah literatur bahwasanya pada bulan Februari 2020 itu di kutub Antartika itu menjadikan rekor peningkatan suhu tertinggi pada tahun 2020 itu. Itu mencapai 20,75 derajat Celcius. Padahal rekor terakhir itu pada tahun 1982 yaitu 19 derajat Celcius. Hal ini sungguh miris tentunya membuat wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan pantai menjadi terancam ya dengan adanya banjirop, salah satunya dengan perubahan iklim ini. Dan perlu diketahui teman-teman, pada tahun 2020 saya membaca batu bara itu berperan sangat besar ya terkait dengan perubahan iklim. Dari Encol sendiri mencatat 46% emisi karbon dioksida di bumi ini disebabkan oleh dari batu bara. Tentunya hampir dari setengah persen emisi karbon disebabkan oleh batu bara. Seperti itu. Bisa di next. Nah, ini mungkin saya ingin menyampaikan dari apa ini sebuah gambar dari film Tenggelam Dalam Diam yang diproduksi oleh Watchdog dan Greenpeace, bahwasannya banjirop telah menelan kawasan-kawasan yang berada di pantai utara Jawa seperti daerah Gresik, kemudian Semarang, Bekasi, dan Jakarta. Nah, ini merupakan salah satu pemakaman umum yang berada di Tambakrejo, Semarang, yang terdampak abrasi. Bisa dibayangkan ya bagaimana jika keluarganya ingin berziarah, tapi ketika keadaan pemakamannya itu terendam oleh banjirop. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kondisi fisik untuk wilayah banjir dan banjirop. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul terkait kondisi masyarakat di wilayah banjir dan banjirop. Silakan Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya izin menonaktifkan kamera karena
sedang mati lampu, mati listrik di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi masyarakat di wilayah bencana banjir dan banjirop. Nah, menurut BPS sendiri, jumlah penduduk di Indonesia sendiri pada tahun 2020 itu sekitar 270,2 juta jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduknya sendiri sebesar 1,25%. Nah, untuk beberapa kawasan di Indonesia sendiri, diantaranya Pulau Jawa yang merupakan pulau terpadat dengan konsentrasi penduduk sekitar 56%. Dari luas wilayah kurang lebih 7% dari luas wilayah Indonesia. Nah, mungkin saya langsung saja ke daerah yang akan saya paparkan, yaitu daerah DKI Jakarta. Nah, mungkin teman-teman sendiri sudah tahu bahwasanya daerah DKI Jakarta sendiri merupakan daerah yang dengan kepadatan penduduk yang cukup padat. Mengapa demikian? Mungkin sedikit dari cerita sejarahnya yang saya baca, bahwasanya sebelum seperti sekarang pun daerah Jakarta itu sudah menjadi daerah yang sebagai daerah tempat migrasi terutama dari suku Jawa. Beragam faktor dari masyarakatnya sendiri kenapa bisa bermigrasi ke Jakarta, diantaranya itu yaitu faktor ekonomi. Karena seperti yang dirasakan sekarang bahwa di Jakarta itu segala kebutuhan itu bernilai tinggi dibandingkan di daerah pedesaan terutama. Kemudian mengenai kepadatan penduduk, banyak masyarakat di daerah Jakarta lebih memilih tinggal di daerah yang dekat dengan aliran sungai. Selain karena sempitnya lahan, kemudian karena masyarakat sendiri kurang mampu dalam membeli lahan yang ada. Karena kalau di kota itu terkadang lahan itu lebih mahal dibandingkan di daerah-daerah yang penduduknya jarang gitu. Jadi nilainya itu lebih tinggi dibandingkan di daerah lain. Kemudian selain masyarakatnya lebih memilih di aliran sungai karena kurangnya lahan, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwasanya masyarakat ini kurang mampu dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup, terutama daerah yang layak dijadikan tempat tinggal. Kalau kita berbicara tentang sungai, mungkin teman-teman juga sudah mempelajari ya, bahwasanya di sungai tersebut ada daerah yang biasanya suka terjadinya peluapan air kalau misalnya kapasitas dari sungai tersebut meluap. Nah, masyarakat yang ada di daerah Jakarta lebih memilih tinggal di daerah tersebut karena dianggap lebih murah dan satu-satunya jalan bagaimana bisa bertahan di kota tersebut. Kemudian ada jumlah penduduk menurut gender. Berdasarkan gender,
terutama untuk daerah Jakarta Selatan sendiri, jumlah perbandingan antara perempuan dan laki-laki lebih banyak perempuan. Hal itu bisa menyebabkan tingkat kerentanan terhadap bencana banjir lebih tinggi. Selain itu, kondisi demografinya Jakarta sendiri dapat menyebabkan faktor-faktor terjadinya banjir, terutama seperti yang sudah dipaparkan tadi mengenai kepadatan penduduk, kemudian kemiskinan penduduk, kemudian jumlah penduduk yang besar. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih Nurul. Nah, mungkin selanjutnya ada mengenai kejadian dan dampak bencana banjir dan banjirop yang akan disampaikan oleh Wulan. Silakan Wulan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Wulan. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan materi terkait kejadian dampak bencana banjir dan juga banjirop. Nah, Indonesia tersendiri, banjir adalah sebuah musibah yang sering terjadi. Nah, hal ini sebab karena letak Indonesia di daerah tropis yang memungkinkan curah hujan tinggi tiap tahunnya. Nah, banjir di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa jenis ya, dan juga proses yang berbeda. Nah, yang pertama ada banjir bandang. Banjir bandang tersendiri merupakan banjir yang cukup besar dan terjadinya ini secara tiba-tiba dan berlangsung hanya sesaat, yang biasanya ini dihasilkan dari curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, dengan durasi yang sangat pendek dan menyebabkan debit sungai naik secara cepat. Nah, untuk banjir ini terjadi di daerah dengan sungai yang alirannya terhambat oleh sampah, contohnya sungai-sungai yang banyak di daerah Jakarta Selatan. Yang kedua, ada banjir hujan ekstrim. Banjir hujan ekstrim tersendiri merupakan banjir yang terjadi hanya dalam waktu 6 jam sesudah hujan lebat yang mulai turun. Nah, biasanya banjir ini ditandai dengan banyaknya awan yang mengumpal di angkasa, serta kilat dan juga petir yang keras. Nah, banjir ini disertai dengan badai tropik dan juga cuaca yang dingin. Nah, umumnya, banjir ini terjadi akibat meluapnya air hujan yang sangat deras. Nah, khususnya bila tanah di bantaran sungai ini mulai rapuh dan tidak mampu menahan cukup banyak air. Next, Berikutnya ada banjir luapan sungai. Nah, untuk banjir luapan sungai ini, atau disebut juga banjir kiriman, merupakan jenis banjir yang berlangsung dalam waktu yang lama dan sama sekali tidak ada tanda-tanda gangguan cuaca pada waktu banjir melanda. Namun, banjir ini disebabkan karena peristiwa alam yang memicu setelah terjadi berminggu-minggu sebelumnya. Jadi, peristiwa alam dulu baru terjadi banjir. Nah, untuk jenis banjir ini terjadi karena proses yang cukup lama serta datangnya banjir ini dapat mendadak juga. Nah, untuk banjir luapan sungai kebanyakan bersifat musiman. Nah, dapat terjadi tahunan atau biasanya berlangsung selama berhari-hari atau berminggu-minggu tanpa henti. Nah, untuk banjir ini biasanya terjadi di daerah-daerah dekat lembah sungai. Berikutnya ada banjirop. Banjirop tadi sudah disinggung ya oleh Mbak Vina. Banjirop ini terjadi karena angin puyuh laut atau taifun serta gelombang pasang air laut. Nah, banjir ini diakibatkan karena
laut meresap ke dataran dan juga di dekat pantai ya, dan mengalir ke daerah permukiman atau sebab dalam arti lain karena sebab pasang surut air laut. Nah, untuk banjir ini biasanya terjadi di daerah permukiman yang dekat dengan pantai. Contohnya di daerah yang biasanya terkena banjirop adalah daerah Semarang. Dan yang terakhir ada banjir hulu. Nah, untuk banjir hulu tersendiri merupakan banjir yang terjadi di wilayah yang sempit, namun kecepatan airnya sangat tinggi dan juga berlangsung cepat. Nah, banjir ini biasanya terjadi di permukiman dekat hulu sungai. Nah, terjadinya dikarenakan tingginya debit air yang mengalir sehingga aliran yang sangat deras dan juga berakibat pada destruktif. Next. Berikutnya ada dampak banjir, dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Yang pertama adalah banjir ini dapat melumpuhkan sarana transportasi. Di sini jika bencana banjir datang, maka akan banyak jalanan yang lumpuh dan juga tidak dapat dilewati oleh semua orang. Semua jenis kendaraan juga baik motor, mobil, atau kendaraan besar. Nah, hal ini tidak lain karena adanya genangan air yang cukup tinggi. Nah, sehingga membuat kendaraan tidak dapat lagi melewati daerah tersebut dan mengakibatkan jalanan tersebut lumpuh. Berikutnya, banjir juga merusak sarana dan juga prasarana serta merusak perekonomian. Selain itu, banjir dapat merusak dan menghilangkan masa depan. Nah, terjadi karena jika banjir ini melanda cukup lama dan juga berlangsung cukup besar, maka roda kehidupan juga dapat berubah dengan drastis. Seperti banyak orang-orang kehilangan pekerjaan, terus hutang yang semakin menumpuk, serta masalah kesehatan. Dan terakhir, berikutnya banjir juga mengakibatkan kerusakan, menghilangnya harta benda, mencemari lingkungan, lalu dapat memadamkan listrik, serta menghentikan aktivitas dan sebagainya. Dan terakhir, banjir ini dapat menyebabkan bencana longsor. Dikarenakan apabila hujan yang turun semakin deras, maka semakin tinggi air banjirnya dan dapat mengakibatkan tanah ataupun jalan terkikis sehingga menimbulkan longsor. Cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wulan. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai pencegahan dan mitigasi banjir dan banjirop. Nah, bisa dilihat juga oleh teman-teman di sini, kalau pencegahan bencana ini tuh merupakan serangkaian cara atau upaya atau kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mengurangi dari suatu ancaman bencana maupun kerentanan dari pihak-pihak yang terancam bencana. Nah, yang pertama di sini ada upaya pencegahan dan mitigasi bencana banjir. Nah, mungkin yang pertama itu di sini ada upaya untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita ketahui juga ya, oleh teman-teman juga, jika kita membuang sampah sembarangan, nah sampah itu kan akan berserakan ya. Terus apabila hujan, si sampah ini tuh akan terbawa oleh arus sehingga terus masuk ke selokan-selokan sehingga si selokan itu dapat mengalami penyumbatan sehingga akhirnya si debit air tuh naik ke atas dan akhirnya dapat menyebabkan banjir. Nah, yang kedua itu bijak dalam menggunakan air dan membuat saluran air. Nah, yang ketiga membuat sungai dan badan air serta membuat penanaman. Nah, untuk membuat sungai dan badan air ini tuh semisal kita harus membuat kedalaman si sungainya tuh gimana ya? Pokoknya sungainya tuh jadi dalam gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu menghentikan pembangunan di bantaran sungai dan memperluas lahan kosong. Nah, yang selanjutnya ada upaya pencegahan dan mitigasi bencana
banjirop. Yang pertama, tidak membuat pemukiman di pesisir pantai. Yang selanjutnya, buat rumah susun, maksimalkan fungsi drainase. Yang ketiga, buat tendon air, pemompaan menggunakan tenaga angin, dan mangrove di sekitar pesisir pantai. Nah, yang selanjutnya, mengurangi efek dari global warming. Next, Aul. Nah, di sini bisa dilihat ya oleh teman-teman ada pamflet dari Indonesia baik.id mengenai tentang pencegahan banjir. Next, Aul. Nah, yang selanjutnya yaitu mitigasi bencana, di mana mitigasi bencana ini, sebentar, mitigasi bencana ini merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun melalui peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Nah, menurut pasal 1 ayat 6 nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, di mana mitigasi bencana ini itu terbagi ke dalam 3 siklus manajemen. Nah, yang pertama pra-bencana, yang kedua saat bencana, yang ketiga pasca bencana. Di mana yang pertama pra-bencana. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui istilah atau tanda-tanda mengenai apabila adanya bencana banjir atau istilah-istilah seperti daerah ini kan daerah rawan bencana banjir, terus yang zonasi seperti itu pokoknya. Nah, yang kedua itu mengetahui kerentanan bencana di tempat tinggal kita sendiri, dan yang ketiga mengetahui jalur yang sering dilalui oleh banjir. Yang keempat, selalu mempersiapkan diri. Yang kelima, pemerintah melakukan sosialisasi terkait upaya penanggulangan bencana. Dan yang kedua itu saat bencana, di mana apabila banjir sedang terjadi, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu jangan panik. Yang kedua, mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Yang ketiga, waspada terhadap jalur yang dilalui banjir. Yang keempat, matikan semua jaringan listrik untuk minimalisir korsleting listrik. Yang kelima, mengikuti arahan pemerintah setempat apabila ada perintah evakuasi. Nah, yang keenam, search and rescue apabila ada korban. Nah, yang selanjutnya yaitu pasca bencana. Nah, apabila si banjir ini sudah dirasa udah aman ya, nah kita itu harus melakukan hindari genangan air banjir, hindari daerah yang baru saja surut, hindari daerah yang sudah rusak, kembali ke rumah jika dirasa sudah aman, dan ada arahan dari pihak yang berwenang. Nah, yang selanjutnya membersihkan area bekas banjir termasuk rumah agar terhindar dari wabah penyakit. Yang keenam, selalu update mengenai informasi banjir. Next. Nah, di sini juga ada pamflet ataupun poster mengenai 3 siklus manajemen banjir. Next, Nah, yang selanjutnya di sini ada kesiapsiagaan banjir dan banjirop yang akan disampaikan oleh Saudari Putri. Silakan, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kesiapsiagaan bencana banjir dan banjirop. Nah, kesiapsiagaan berfungsi untuk mempersiapkan diri, keluarga, dan komunitas. Kesiapsiagaan diri ini diharapkan mampu untuk mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Mulai dari dalam diri sendiri, kita dapat membantu keluarga dan komunitas untuk membangun kesiapsiagaan maupun pada saat menghadapi bencana dan bisa pulih kembali pasca bencana. Menurut BNPB, ada beberapa yang harus dilakukan dalam kesiapsiagaan. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi
edukasi dan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dalam menghadapi banjir. Yang kedua, masyarakat harus senantiasa membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah seperti got atau sungai kecil. Yang ketiga, membuat standar operasi prosedur bencana banjir di lingkup RT RW. Yang keempat, menyiapkan peralatan yang relevan dengan bencana banjir, yaitu dengan menyiapkan tas siaga bencana. Tas ini dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Nah, adapun barang-barang yang harus disiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, yang pertama ada surat-surat penting, yaitu surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, dan surat-surat penting lainnya. Yang kedua, sandang untuk 3 hari. Yang ketiga, makanan ringan tahan lama. Yang keempat, air minum secukupnya, setidaknya cukup untuk 3 hari. Yang kelima, ada kotak P3K. Keenam, perlengkapan mandi. Yang ketujuh, masker atau alat bantu pernapasan lainnya. Yang kedelapan, peluit, alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Yang kesembilan, uang. Siapkan uang secukupnya untuk pembekalan kurang lebih 3 hari. Yang ke-10 ada alat bantu penerangan. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai tanggap darurat yang akan disampaikan oleh Farhan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah menjelaskan apa dari mengenai tanggap darurat banjir dan banjirop. Ini bisa dilihat pengertian dari tanggap darurat bencana yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana. Nah, jadi tanggap darurat ini harus dilakukan sesegera mungkin saat adanya potensi banjir, baik itu banjir ataupun banjirop, yang kemungkinan akan memakan korban jiwa yang banyak dan apabila sudah terjadi genangan-genangan yang hampir terjadi di seluruh wilayah. Hal tersebut dapat menyebabkan lumpuhnya roda perekonomian dan aktivitas masyarakat secara menyeluruh. Nah, untuk pihak yang berwenang untuk mengeluarkan dari tanggap darurat ini yaitu pemerintah provinsi maupun dari BNPB sekitar. Lalu untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan dan serta pemulihan sarana dan prasarana. Nah, untuk menangani dampak buruk akibat dari banjir tersebut, pemerintah setempat harus siap siaga untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan sedini mungkin kepada masyarakatnya agar bisa mengurangi resiko korban jiwa ataupun hilangnya harta benda dari masyarakat tersebut. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dilakukan saat kondisi tanggap darurat. Yang pertama ada kaji cepat dan tepat terhadap lokasi. Nah, jadi pada langkah yang pertama ini pemerintah setempat melakukan analisis dan menghimpun
informasi-informasi terkait lokasi mana yang yang tergenang oleh banjir, sehingga pemerintah bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya terkait penanganan dari bencana tersebut. Lalu yang kedua, menentukan status keadaan darurat. Nah, untuk status keadaan darurat ini harus mempertimbangkan beberapa informasi gitu. Jadi pemerintah itu tidak sewenang-wenang gitu dalam menentukan keadaan dari siaga ke keadaan darurat bencana. Pemerintah juga harus memperhatikan gitu dampak dari keadaan darurat bencana tersebut. Lalu yang ketiga, perkirakan tingkat bencana. Nah, jadi pemerintah harus bisa memperkirakan tingkat dari bencana banjir ataupun banjirop yang ada di wilayahnya, sehingga bisa dilakukan evakuasi sedini mungkin. Lalu penyelamatan dan evakuasi. Saat terjadinya banjir, pemerintah beserta jajarannya dibantu oleh masyarakat sekitar melakukan penyelamatan dan evakuasi korban untuk pindah ke lokasi yang lebih aman dan untuk meminimalisir kerugian ataupun korban jiwa ataupun harta benda. Lalu yang selanjutnya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat. Nah, yang pertama ada pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, pemenuhan kebutuhan dasar ini seperti sandang, ini pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar dari masyarakat tersebut, seperti adanya pakaian, terus makanan, terus selimut, dan lain sebagainya. Lalu yang perlindungan kelompok rentan. Nah, jadi perlindungan kelompok rentan ini adalah usia-usia lanjut seperti usia-usia lansia atau di atas 60 tahun, karena usia-usia tersebut merupakan usia rentan yang mungkin sedikit lebih sulit untuk melakukan evakuasi sendiri gitu. Dan juga yang terakhir ada pemulihan. Nah, pemulihan ini yaitu setelah terjadinya bencana banjir, di mana pemerintah melakukan pengecekan kembali sarana dan prasarana yang hancur akibat dari banjir ataupun banjirop, mulai dari memperbaiki tanggul yang jebol, rusaknya fasilitas, dan membantu masyarakat yang terkena dampak psikologis sehingga dapat bisa beraktivitas seperti semula. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada mengenai rehabilitasi yang akan disampaikan oleh Aulia. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf bahwa saya akan presentasi sambil ngasuh. Suara saya terdengar? Bapak? Terdengar awal. Iya. Dampak dari bencana dapat diminimalisir dengan cara memaksimalkan dan mengoptimalkan program pendidikan mitigasi bencana dan mendisiplinkan masyarakat atas kesiapsiagaan bencana. Dengan begitu, mampu untuk mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban jiwa, korban luka, maupun kerusakan infrastruktur. Namun jika ada yang sudah dipersiapkan itu kurang atau mohon maaf. Pas ini bentar ya. Namun apa yang sudah dipersiapkan masih kurang maksimal dan juga perlu ada evaluasi lain, dan memang takdir berkata lain dapat sehingga dapat
menimbulkan dampak dari bencana di luar perkiraan. Maka diperlukan sebuah tindakan penanganan untuk mengembalikan atau memulihkan apa-apa yang telah terdampak. Hal ini disebut dengan rehabilitasi atau pemulihan aspek fisik dan kegiatan non-fisik sampai ke tingkat memadai atau dapat digunakan sementara waktu, dan juga rekonstruksi sarana dan prasarana yang telah terdampak. Di sini fisik yang dimaksud adalah bangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Sedangkan non-fisik lebih seperti ke pemulihan pelayanan seperti pendidikan yang menyediakan tenaga pendidikan, pemerintahan yang melayani tentang surat kependudukan dan lain sebagainya, peribadatan seperti kegiatan peribadatan, pertemuan, perayaan, dan aktivitas kegiatan keagamaan lainnya, lalu perekonomian masyarakat seperti industri, angkutan logistik, dan lain sebagainya. Lalu di sini di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi ini ada prioritas-prioritas yang harus diperhatikan. Yang pertama ada sektor perumahan dan permukiman yang nanti dulu ya. Sektor perumahan dan permukiman yang merupakan prioritas karena tempat tinggal masyarakat. Lalu ada sektor infrastruktur publik, di mana jembatan, jalan sebagai penghubung dan memudahkan proses evakuasi dan kegiatan rehabilitasi ataupun rekonstruksi lainnya. Dan adapun saluran air yang bisa saja menjadi faktor terjadinya banjir itu sendiri. Lalu ada sektor ekonomi produktif. Di sini maksudnya merupakan segala usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat seperti bengkel-bengkel yang ada di jalan-jalan, bengkel motor atau mobil, lalu ada salon, peternakan yang bisa saja tidak jalan karena akses tertutup banjir. Lalu ada sektor sosial dan lintas sektor. Sedangkan rekonstruksi ini adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana seperti yang saya sebutkan tadi, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, juga bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana, untuk menghindari kekosongan layanan publik dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya, di sini ada gambar MCK darurat, masjid darurat. Ini sebagian kecil dari yang sebenarnya ada. MCK darurat ini dibangun untuk masyarakat korban banjir yang kesulitan fasilitas MCK dan merupakan bentuk dari rehabilitasi karena akan ada sampai kondisi telah telah membaik, dan juga pembangunan masjid darurat untuk umat muslim beribadah. Dan di bawah ini ada foto Pak Jokowi yang sedang berada di bangunan sekolah yang rusak dan sedang direkonstruksi untuk mengembalikan fungsinya dan dapat digunakan kembali. Dan di sini ada sumber dana rekonstruksi menurut PP nomor 22 tahun 2008, tentunya untuk melakukan rekonstruksinya sangat besar, sehingga memerlukan sumber-sumber dana dari berbagai pihak seperti APBD kabupaten atau kota, lalu ada APBD provinsi seperti bantuan sosial dan hibah, APBN hibah murni, masyarakat secara swadaya untuk memberikan sumbangan, lalu ada bantuan dari luar negeri. Selanjutnya di sini ada gambar yang menyatakan bencana-bencana Indonesia yang terjadi di Indonesia tahun 2021. Di sini dinyatakan bahwa sekitar 1.321 total bencana yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021, dan bencana banjir adalah bencana yang paling populer. Mengapa populer? Karena sekitar 567 kali banjir terjadi di Indonesia. Nah, di sini ada prakira daerah potensi banjir bulan Juni.
dalam peta prakira daerah potensi banjir Indonesia pada April 2021, Juni maksudnya, yang menyatakan bahwa merah menyatakan tinggi, menengah dinyatakan oleh warna kuning, dan rendah dinyatakan oleh warna hijau. Di sini warna coklat dinyatakan sebagai aman dari bencana banjir, dan yang putih adalah non banjir. Kali ini kelompok saya akan mengambil studi kasus banjir yang terjadi di Jakarta. Tepatnya adalah Jakarta Selatan. Sepertinya sudah disinggung oleh teman-teman saya yang sebelumnya. Dari sini untuk lebih lanjutnya kita akan mengetahui melalui analisis yang teman-teman saya lakukan. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Wulan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Aul. Langsung saja ya, karena tadi sudah diserahkan ke Wulan. Silakan Wulan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari analisis studi kasus banjir di daerah Jakarta Selatan. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait analisis bahaya. Nah, Jakarta Selatan memiliki tingkat bahaya bencana banjir yang sangat tinggi. Nah, ini dilihat dari beberapa parameter. Yang pertama adalah parameter besaran curah hujan. Curah hujan ini pada wilayah Jakarta sangatlah tinggi intensitas curah hujannya. Berdasarkan fakta tersebut, maka parameter ini skor 3. Kesulitan untuk menyerap karena area tersebut menjadi menipis sehingga bencana banjir sangat berpotensi terjadi. Nah, parameter yang ketiga yaitu jenis jenis tanah. Nah, untuk mengetahui jenis infiltrasi tanah ya dapat dilakukan dengan pendekatan tekstur tanah dari setiap jenis tanah yang ada di kota Jakarta Selatan. Nah, di sini jenis tanah yang memiliki tekstur lemah akan memiliki kapasitas infiltrasi yang lebih besar dibandingkan dengan jenis tanah dengan bertekstur liat. Nah, untuk jenis tanah kota Selatan ini yaitu tanah aluvial. Nah, untuk tanah aluvialnya memiliki luas daerah sekitar 3.356 hektar. Karena demikian, maka semakin kecil laju infiltrasi tanah, semakin berpotensi terjadinya bencana banjir. Nah, dari fakta tersebut, maka parameter ini diperoleh skor 3. Dan yang terakhir ada parameter kemiringan lereng atau kemiringan. Nah, daerah Jakarta Selatan ini merupakan wilayah yang sebagian besar merupakan wilayah yang landai, sehingga diberikan skor 2 untuk parameter ini. Maka pada total akhirnya disimpulkan bahwa nilai bahaya di Jakarta Selatan ini adalah 11 karena termasuk kepada jenis 3 kesesuaian dengan indeks risiko bencana Indonesia pada tahun 2013. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Yang selanjutnya ada mengenai analisis, ada analisis mengenai kerentanan. Nah, akan dipaparkan oleh Aulia. Silakan Aul. Di sini ada kerentanan. Saya menggunakan sumber dari Perka PNPB nomor 2 tahun 2012 yang menghitung kerentanan dari bencana banjir di Jakarta Selatan. Saya
mengacu pada pembobotan ini ya. Nah, di sini ada jiwa terpapar yang termasuk kepada ini, dan kerugian jiwa yang terpapar termasuk kepada parameter parameter dari sifat diam atuh parameter dari kondisi sosialnya, lalu ada kerugian dari parameter ekonomi dan kerusakan lingkungan. Nah, di sini karena yang termasuk pada PRK dan PB itu aduh si boy. Aduh. Mohon maaf, di sini mengharuskan saya menginput data kepadatan penduduk kepada penduduk di Jakarta sendiri sekitar 2.226.830 penduduk di luas wilayah 154,3 km persegi. Maka kepadatan penduduknya itu adalah 14.431,82 jiwa per kilometer. Maka saya kategorikan sebagai kelas 3 dengan skor 1,2 sesuai dengan yang ada di sini. Lalu ada kerugian dalam miliar rupiah. Sebelumnya saya pernah membaca di berita bahwa bencana banjir yang terakhir kali terjadi pada bulan Februari sekitar 1 miliar sekitar 1 miliar kerugian yang pada saat banjir terjadi di Jakarta Selatan. Hal itu dikarenakan banyak yang terdampak seperti kegiatan ekonomi produktif, pariwisata, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi saya Muhammad ini ada kesalahan tulis, harusnya 1 miliar malah 1 triliun. Saya masukkan kepada kelas 3 dengan skor 1,5 dan kerusakan lingkungan dalam hektar, di mana sekitar 22 kelurahan terdampak pada saat banjir saat itu. Sekitar 4.638,3 hektar. Saya masukkan kepada kelas 3, skor 0,3. Maka total dari kerentanan ini adalah 3. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aul. Nah, selanjutnya ada analisis mengenai kapasitas yang akan disampaikan oleh Nurul. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang kapasitas. Untuk parameternya sendiri ada aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana. Kemudian ada peringatan dini dan kajian risiko bencana, kemudian pendidikan kebencanaan, kemudian pengurangan faktor risiko dasar atau mitigasi, kemudian pembangunan kesiapsiagaan pada seluruh lini. Dengan bobot 100% dengan klasifikasi kelas dengan indeks kurang dari 0,33 dikategorikan sebagai rendah, kemudian untuk sedang sendiri 0,33 sampai 0,66, kemudian untuk kelas tinggi itu lebih dari 0,66. Ini menurut sumber Perka BNPB nomor 2 tahun 2012. Lanjut. Lanjut, yang sebelumnya, slide sebelumnya, yang masih kapasitas. Nah, berdasarkan parameter yang
telah dianalisis untuk aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana sendiri dikategorikan sebagai sedang. Dilihat dari kelembagaannya sendiri, di DKI Jakarta sendiri kan terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Jakarta. Kemudian untuk peringatan dini dan kajian risiko bencana, untuk peringatan sendiri yang dikaji itu dilihat dari ada tidaknya sistem peringatan dini, yaitu untuk di Jakarta Selatan sendiri seperti peringatan dini dari BMKG ataupun peringatan dini yang disampaikan oleh BPBD di Jakarta. Kemudian untuk pendidikan kebencanaan sendiri, dilihat dari ada tidaknya pendidikan yang dilakukan seperti simulasi bencana ataupun pengenalan mengenai bencana dikategorikan rendah. Kemudian ada pengurangan faktor risiko dasar seperti adanya mitigasi. Di Jakarta Selatan sendiri terdapat salah satunya itu yang saya baca itu bahwa adanya kampung siap siaga bencana di Kampung Pangadegan yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian pembangunan kesiapsiagaan pada seluruh lini seperti yang tadi dijelaskan, adanya kampung seperti kampung siaga bencana, kemudian adanya peringatan dini, kemudian jalur evakuasi serta posko terhadap semisalnya terjadi bencana. Dari parameter tersebut, total skor 1,4 dengan setiap skor dari parameter tersebut terdiri dari aturan kelembagaan itu 0,45 kategori kelas sedang, kemudian peringatan dini dan kajian risiko bencana 0,20 kategori rendah, kemudian pendidikan kebencanaan 0,10, kemudian pengurangan faktor risiko dasar 0,10 kategori rendah, kemudian pembangunan kesiapsiagaan pada seluruh lini 0,55 yang totalnya 1,4. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurul. Nah, yang selanjutnya saya akan mengenai analisis resiko ya, di mana awal slide-nya tolong, maaf. Di mana analisis resiko ini tuh dianalisis berdasarkan hasil dari perhitungan dari analisis bahaya, kerentanan, dan juga kapasitas. Nah, bisa dilihat juga oleh teman-teman, di mana bahaya ini simbolnya yaitu H atau H, dengan skor hasil analisis tadi yang sudah dipaparkan oleh Wulan itu skornya mencapai 11, kerentanan dengan simbolnya V, dengan skornya 3, dengan simbolnya C, dengan skornya 1,4. Nah, lalu kemudian dimasukkan ke dalam rumus R sama dengan H kali P dibagi C, di mana H tadi itu 11 dikali P 3 dibagi 1,4. Nah, maka hasil dari analisis resiko ini itu yaitu 23,54. Nah, bisa dilihat di indeks risikonya di sebelah kanannya, ada tabel di sebelah kanan. Nah, jika nilai rendah itu kelasnya itu mencapai 4, bobot mencapai 2 dengan skor 1,33,
sedang kelasnya itu 16, bobotnya itu 8, skornya 5,33, sedangkan jika tinggi mencapai 36 dengan bobot 18 dan juga skor 12. Nah, di mana hasil analisis kerentanan bencana di Jakarta Selatan ini itu mencapai 23,54 dan masuk ke dalam kategori tinggi. Nah, mungkin seperti itu hasil analisis dari kerentanan bencana banjir di Jakarta Selatan. Nah, selanjutnya di sini ada peta yang dibuat oleh rekan saya mengenai parameter-parameter banjir di Jakarta Selatan. Next, Aul. Nah, silakan Farhan. Mungkin di sini sedikit menjelaskan aja. Di Kota Jakarta Selatan ini memiliki 10 kecamatan dan 54 kelurahan, yang dimana tadi juga sudah disinggung sungai yang mengalir di daerah Jakarta Selatan ini terdapat kalau tidak salah ada 4 atau 3 gitu. Ada Sungai Ciliwung, dan Sungai Pesanggerahan. Bisa di next. Nah, di sini ada peta tutupan lahannya. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman, mayoritas wilayah di Jakarta Selatan ini merupakan areal yang sudah terbangun, yang dimana ruang terbuka hijau yang ada di Kota Jakarta Selatan ini memang sudah cukup kurang gitu. Yang dimana menurut peraturan terkait ruang terbuka hijau itu kan 30%. Yang dimana di sini luas areal terbangunnya atau luas pemukimannya itu sudah mencapai kurang lebih 90% gitu di Kota Jakarta Selatan. Next. Nah, di sini ada peta jenis tanahnya. Nah, di Kota Jakarta Selatan ini terdapat 2 jenis tanah, yaitu jenis tanah aluvial dan kipas aluvial, yang dimana tanah ini memiliki endapan yang cukup tinggi. Bisa di next. Nah, ini peta curah hujannya, yang dimana yang biru tua ini merupakan peta wilayah yang memiliki curah hujan yang relatif tinggi dibandingkan wilayah sebelah timurnya. Bisa di next. Nah, ini peta kelas lerengnya, yang dimana mayoritas wilayah di Kota Jakarta Selatan ini memiliki kemiringan lereng datar ataupun landai, yang dimana merupakan wilayah atau dataran yang mungkin relatif tinggi gitu resiko bencana banjirnya. Berbeda mungkin kalau misalkan bencana longsor itu kan semakin terjal suatu wilayah maka semakin tinggi tingkat resiko bencana longsornya. Kalau banjir kan semakin datar wilayah itu maka semakin tinggi resiko dari bencana banjir tersebut. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, mungkin selanjutnya akan dibuka sesi diskusi ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa melalui kolom chat terlebih dahulu supaya pertanyaannya bisa ditampung terlebih dahulu ya.
Silakan Neng Cindy yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mematikan kamera karena di sini ada gangguan sinyal. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara mitigasi bencana. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara yang efektif yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengetahui kerawanan bencana banjir dan banjirop. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Neng Cindy. Berhubung waktunya sudah mepet ya, barangkali langsung jawab aja ya dari teman-teman kelompok 6. Barangkali ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Boleh diulang nggak, Neng, pertanyaannya? Tadi untuk mengetahui kerawanan bencana itu, Izin moderator, saya ingin sedikit menjawab dari pertanyaan Neng Cindy. ya boleh, silakan. Tadi saya ulang pertanyaan dari Neng Cindy bahwa bagaimana cara efektif yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengetahui kerentanan bencana banjir dan banjirop. Sebelumnya, untuk mengetahui kerentanan suatu wilayah terhadap suatu bencana itu bisa disampaikan pada saat program mitigasi bencana. Karena pada saat pendidikan mitigasi bencana itu akan diinfokan oleh yang memberitahu soal mitigasi bencana dari awal saat terjadi sampai pasca terjadinya. Jadi menurut saya itu termasuk ke dalamnya ya. Dan mengenai kerentanan itu tadi saya menjelaskan bahwa ada jiwa yang terpapar, jiwa yang terpapar, kerusakan wilayahnya, lalu kerugiannya itu data-datanya bisa diketahui berdasarkan bencana yang pernah terjadi atau yang terakhir kali terjadi. Mungkin seperti itu, Neng. Jika kurang puas, boleh diskusi di balik presentasi ini. Nah, di sini ada pertanyaan kedua dari Anissa Rajayana dari kelompok 1 mengenai peta perakiraan bencana banjir tadi, di mana jika dilihat dari perakiraan banjir ada wilayah Papua yang perakiraan banjirnya sedang atau berwarna kuning. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi dan faktor apakah yang menjadi poin dalam membuat perakiraan bencana banjir? Terima kasih.
Mungkin silakan Farhan yang barangkali ingin menjawab. Izin menjawab ya. Ya, silakan. Menurut saya, mana pertanyaannya tadi, bentar. Kenapa bisa terjadi banjir di wilayah Papua dan menjadi wilayah Papua ini memiliki zona yang sedang? Dikarenakan curah hujan yang lebat yang terjadi di Papua. Nah, wilayah tersebut yang memiliki resiko banjir sedang ini berada di daerah sekitaran bandara, perumahan Bintang Timur, dan sekitaran lapangan udara. Dan yang menjadi poin dalam pembuatan perakiraan bencana banjir ini, yang pertama adalah curah hujan, lalu kenaikan air, diantaranya yang terus morfologi dan lain-lain, seperti yang dibahas tadi ketika analisis bahaya. Seperti itu, Anissa Munggaran. Barangkali ada yang mau menambahkan? Cukup, Lan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Izin bertanya yang boleh, lain? Ibu Moderator? Oh, boleh. Izin bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ya, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Ibu? Aman Ya, suara terdengar. saya? Terdengar. Ya. Assalamualaikum. Di sini kan membahas mengenai bencana banjir ya. Bencana banjir merupakan bencana yang ada di tiap tahunnya di negara kita, merupakan masalah utama dari negara kita, yaitu bencana banjir. Menurut kalian, masalah utama dari penyebab bencana banjir itu sendiri itu apa? Dan apabila rekan-rekan pemateri di sini ada yang misalkan ada yang menjadi gubernur ataupun wali kota, bagaimana proker atau program kerja apakah yang teman-teman lakukan agar dapat meminimalisir ataupun mengatasi bencana banjir di daerah yang kalian pimpin itu. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Ruli. Pertanyaan itu saya ulang ya, terkait apa gitu ya yang menjadi masalah utama dari penyebab bencana banjir. Kemudian jika dari kami, salah satu dari kami ada yang menjabat atau memiliki posisi, maksudnya memiliki jabatan, upaya atau program kerja apa yang akan kita laksanakan untuk meminimalisir dari adanya banjir ini. Mungkin seperti itu ya Bang Ruli. Siap, benar Ibu. Oh iya. Baik, barangkali dari teman-teman kelompok 6 ada yang mau menjawab? Izin menjawab saya. Silakan. Terkait faktornya tadi yang ditanyakan oleh Ruli, mungkin jika karena ini dari Ruli sendiri meminta tanggapan dari kita gitu, jadi mungkin kebenarannya tidak mutlak. Kalau menurut saya pribadi ya, saya mungkin berbeda dengan jawaban dari Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa banjir itu faktornya adalah curah hujan yang tinggi ya. Mungkin itu menjadi salah satu faktor, tapi di sisi lain ada faktor-faktor lain yang lebih substansial gitu. Yang perlu mungkin yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu, banjir apa terlebih dahulu? Apakah banjir rob atau banjir yang lain yang tadi sudah dijelaskan oleh Hulan ya tadi jenis-jenis banjirnya. Mungkin kalau untuk banjir rob sendiri ya, karena banjirnya dari laut gitu ya, air laut
ke permukaan lebih tinggi tadi ya, faktor ini menjadi perbincangan hangat di dunia saat ini terkait dengan krisis iklim, di mana krisis iklim ini membuat suhu bumi menjadi naik gitu. Kita juga merasakan sendiri dari hal-hal yang lebih kecil, misalkan di rumah kita, bahwa suhu yang mungkin dulu kita ketika SD adem, kemudian sekarang di daerah pegunungan saja pada siang hari itu bisa merasakan suhu-suhu yang panas gitu. Mungkin faktor yang pertama, kalau menurut saya sendiri tadi untuk banjirop itu dari krisis iklim, sehingga membuat gitu cuaca tidak teratur. Kemudian tadi juga sudah saya jelaskan terkait dengan mencairnya es di kutub. Bahkan pada tahun 2020 bulan Februari itu suhu menjadi rekor terbaru gitu, suhu di kutub Antartika ya, atau kutub selatan. Itu untuk faktor nah ini juga krisis iklim ini menjadi permasalahan dunia. Bahkan setiap negara mengesahkan gitu, bukan mengesahkan, membuat suatu perjanjian ya, namanya Paris Agreement. Rekan-rekan bisa searching untuk lebih jelasnya terkait dengan Paris Agreement. Nah, di Indonesia sendiri ya tadi berbenturan dengan apa yang sudah saya paparkan. Salah satu dari penyebab krisis iklim ini yaitu batu bara ya, hampir dari setengah emisi karbon dioksida ini disebabkan oleh batu bara, di mana 46%. Ini menurut suatu tulisan di Encol, suatu website dari negara lain, negara luar gitu. Mungkin jika menanyakan jika saya menjadi pengambil kebijakan atau menjadi pemimpin di suatu daerah, mungkin program kerja apa ya? Seperti Hima rupanya program kerja. Yang pastinya kita harus melihat terlebih dahulu karena karakteristik suatu daerah berbeda-beda. Misalkan jika saya berada di wilayah yang tadi permasalahannya banjirop, yaitu merupakan suatu hal permasalahan yang cukup masif, cukup kompleks karena berhubungan dengan wilayah lain atau bahkan negara lain seperti itu. Mungkin untuk jika rekan-rekan melihat ya film Tenggelam Dalam Diam yang diproduksi oleh Watchdog dan Greenpeace, di situ bagaimana masyarakat sendiri yang berjuang memitigasi bencana banjirop itu. Misalkan di Gresik, masyarakat yang bertambak bandeng sekarang terancam karena wilayah tambaknya itu sudah menyatu dengan laut. Gitu. Dalam hal ini pemerintah mungkin bisa menjadi menjadi Tuhan bagi masyarakat yang mempunyai mata pencaharian di situ. Dan yang pastinya kalau terkait dengan banjirop, pastinya harus dibuatkannya benteng-benteng yang secara alami untuk meminimalisir abrasi. Ya tadi seperti mangrove. Kalau di Jakarta sendiri masih menggunakan teknis. Padahal di sisi lain dari sejak zaman penjajahan Belanda, penanganan banjir-banjir di Jakarta itu masih menggunakan sifatnya teknis yang teknokrat gitu. Bahkan Rocky Gerung juga pernah menyindir hal ini dalam sebuah diskusi mereview film Tenggelam Dalam Diam. Mungkin itu jawaban dari saya, Mang Ruli. Mohon maaf mungkin bila tidak puas. Dan saya sendiri jika menjadi pemimpin, ya bingung juga gitu kalau skalanya dalam skala kecil. Terima kasih, mungkin bisa didiskusikan kembali jika tidak puas.
Ya, Oke, terima kasih Densa. cukup Bang Ruli atas jawabannya. Cukup. Terima kasih Eh, Ibu Moderator dan Iya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan lagi ya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak, ini semuanya dijawab terlebih dahulu atau bagaimana ya Pak? Silahkan satu-satu saja. Baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Mida Arila dari kelompok 5. Nah, berdasarkan artikel yang saya baca, beberapa kota pesisir terbesar di dunia dapat terendam banjir parah pada 2050. Sebagai akibat dari pemanasan global. Seperti di Hanoi, Vietnam, Shanghai, Cina, Kolkata, India, Bangkok, Thailand, Basra, Irak, Alexandria, Mesir, dan Jakarta, Indonesia. Bagaimana negara-negara tersebut mengantisipasi terjadinya banjirop yang diprediksi terjadi pada tahun 2050 tersebut. Silakan teman-teman, langsung aja dijawab. Izin menjawab ya. Silakan Farhan. Terkait pemanasan global ya, kan sudah kita ketahui ya pemanasan global itu akibat dari ulah manusia tersebut gitu, karena menggunakan seperti menebang pohon, terus menggunakan emisi-emisi tersebut sehingga mengakibatkan pemanasan global dan meningkatnya air di permukaan laut. Nah, terkait banjirop yang ada di Jakarta, menurut saya kan ini pada tahun 2050 bahwasannya diprediksi Jakarta akan tenggelam ya. Nah, oleh sebab itu, kalau tidak salah tahun 2014 ada program mengenai Giant Seawall. Nah, Giant Seawall ini merupakan benteng atau tanggul raksasa yang ada di utara Jakarta. Nah, jadi si tanggul ini berusaha untuk disinyalir untuk menahan dari dari permukaan air laut yang mungkin nanti masuk ke daratan. Sehingga Giant Seawall ini merupakan program program unggulan gitu pada saat itu ya, untuk meminimalisir terjadinya banjirop yang ada di utara Jakarta. Dan sebab yang kedua mungkin karena adanya penggunaan air tanah yang secara masif yang ada di Jakarta, karena menurut beberapa sumber yang saya baca gitu, pemenuhan air bersih di Jakarta itu hanya tersedia 40% gitu oleh PDAM. Nah, selebihnya itu di perusahaan-perusahaan atau gedung-gedung yang tinggi itu memanfaatkan air bawah tanah tersebut untuk eksploitasi gitu sebagai cadangan sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan gedung-gedung tersebut. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Boleh saya duluan? Silakan. Terkait dengan yang disampaikan oleh Rizky Maulana ya, di sini dengan bencana banjir, menyinggung lagi terkait dengan krisis iklim di sini. Dari 71% di sini emisi global katanya dihasilkan hanya oleh 100 perusahaan besar di dunia. Karena Rizky Maul di sini meminta pandangan dari kita mungkin yang selaku penyaji atau dari rekan-rekan yang lainnya juga, saya
ingin berpendapat terkait hal ini. Saya melihat film Kinipan ya. Di situ dijelaskan ada sistem restorasi ekosistem di mana di Kalimantan dan Sumatera gitu. Bahwasannya perusahaan-perusahaan Eropa karena mereka tidak memiliki banyak hutan seperti kita, mereka menyumbangkan menggelontorkan dana gitu untuk perusahaan-perusahaan restorasi ekosistem. Perlu diketahui terlebih dahulu, perusahaan restorasi ekosistem itu suatu perusahaan yang mengelola hutan, tetapi tidak tidak merusak gitu, tidak merusak bukan karena ada penjualan karbon gitu yang mereka jual ke negara-negara di Eropa. Jadi timbal balik dari negara-negara Eropa yang merupakan negara industri, mereka menggelontorkan dana kepada perusahaan restorasi ekosistem ini. Kemudian dari perusahaan restorasi ekosistem, salah satunya ada di Indonesia, itu mereka menjual udara segar ya, karena cakupannya juga luas itu. Karena mungkin dari negara-negara Eropa berpikirnya ke depannya secara berkelanjutan, mereka ya berani menggelontorkan dana besar demi memberi dana kepada perusahaan restorasi ekosistem itu, padahal mereka hanya mendapatkan dari segi karbonnya gitu. Hal ini tentunya ada timbal balik antara perusahaan-perusahaan. Mungkin perusahaan-perusahaannya menjadi salah satu ya yang disebutkan oleh Rizky Maul. Di sini ada 100 perusahaan besar di dunia kan. Carbon Major Report kan. Nah, untuk restorasi ekosistem ini cukup menarik gitu, karena tidak boleh adanya pertambangan. Jadi hutan itu lebih lebih terlindungi gitu dengan adanya perusahaan restorasi ekosistem ini. Mungkin pandangan dari saya seperti itu terkait dengan yang dikatakan yang disampaikan oleh Rizky Maulana. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Densa. Mungkin sesi diskusinya akan saya tutup ya. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari pemaparan kelompok 6. Nah, di mana Indonesia ini merupakan negara dengan kerawanan bencana yang tinggi. Dengan kondisi fisik Indonesia yang sangat kompleks, menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi bencananya yang sangat beragam. Nah, salah satunya yaitu bencana Nah, salah satunya yaitu bencana yang sering terjadi di Indonesia, yaitu bencana banjir. Nah, seluruh di wilayah Indonesia, bencana banjir bisa terjadi baik itu di daratan rendah maupun daratan tinggi. Nah, adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya bencana banjir ini sangat merugikan manusia, baik keselamatan sendiri maupun serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada. Nah, dalam hal pentingnya bagaimana cara pencegahan itu sangat diperlukan untuk mengatasi bencana banjir jika terjadi, untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan akibat banjir. Nah, dengan melakukan cara pencegahan dan mitigasi bencana banjir dan banjir rob, kita dapat mencegah adanya atau terjadinya bencana banjir. Karena kita ketahui selama ini upaya pencegahan telah dilakukan oleh pemerintah sendiri, hanya saja masyarakat mengindahkan usaha tersebut. Hal itu karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar dan melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadi di antaranya membuang sampah sembarangan, mendirikan pemukiman di bantaran sungai ataupun di pesisir pantai. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun buat kelompok 6 ya, yang sudah memberikan
presentasi terkait bencana banjir dan banjirop. Tetap saja ya, ketika memang waktu dibatasi tapi materinya panjang, akhirnya ya ngaret juga gitu. Tapi ya gak apa-apa lah, daripada tidak sama sekali ataupun pendek tapi tidak bermakna, mending panjang tapi kita paham gitu ya. Resikonya mungkin rekan-rekan di sini bisa agak ngaret ya waktunya, yang harusnya beres 14.40 tapi sekarang kita sudah hampir 14.50, belum bisa diakhiri perkuliahan. Tapi nggak apa-apa lah. Saya rasa itu lebih baik daripada tidak dipahami sama sekali. Payahnya ya, resikonya seperti itu. Jadi untuk pembahasan terkait bencana banjir dan banjirop, di sini saya beberapa ingin menggarisbawahi. Yang pertama dari presentasi dulu ya, presentasi kelompok 6. Saya lihat datanya banyak gitu, bahkan ada beberapa yang dibuat dalam bentuk peta ya. Dan tadi di akhir-akhir slide saya lihat ada muncul beberapa peta yang saya rasa itu cukup original buatan rekan-rekan, atau mengutip dari sumber yang lain. Siapa yang membuat peta? Farhan, Pak. Sendiri, Pak. Farhan ya. Farhan itu sendiri ya berarti ya? Ya, Pak, pakai data sekunder, Pak. Data sekunder yang daerah Jakarta Selatan tadi ya. Kalau yang untuk yang skala Indonesianya tadi? Itu yang prakira ya Pak, yang prakira potensi bencana itu saya kutip dari ini sumbernya lupa lagi, tapi ada Pak sumbernya valid. Berarti yang perakiraan itu yang dari sumber lain ya. Kalau yang Jakarta Selatan itu tadi beberapa peta dibuat memang dikutip sendiri oleh kelompok 6. Seperti itu ya. Dan saya lihat perhitungan resikonya pun sudah komprehensif dalam artian memakai standar perhitungan yang baku yang dikeluarkan oleh badan terkait, baik dari BPBD ataupun BNPB. Itu lebih kompleks ya. Dan itu lebih kompleks dari apa yang saya ajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya sebelum UTS. Karena kalau yang saya ajarkan hanya perkiraan kasar, misalnya kalau rawan itu dikasih poin 3 misalnya gitu kan, kalau rentan itu dikasih poin berapa. Tapi kalau yang barusan dipaparkan itu cukup kompleks karena memang harusnya seperti itu. Tapi saya mengajarkan waktu kemarin itu dipersingkat, diperingan karena itu buat dipahami awal saja. Ya tujuan akhirnya memang seperti yang kelompok ini sampaikan, perhitungannya seperti itu. Dan harus ada studi lapangannya tentunya ya, tidak diukur secara sekunder dari data yang sudah ada saja. Harus dilengkapi dengan studi lapangan langsung, itu yang lebih baiknya. Karena kalau data sekunder biasanya dia terkendala waktu, tidak terlalu up to date ataupun apapun itu. Jadi data primernya tetap harus di lapangan. Mungkin itu tambahannya saja untuk terkait presentasi. Terima kasih, saya apresiasi ya. Kemudian untuk pertanyaan yang disampaikan barusan karena terkendala waktu, alhasil hanya 5 ya, hanya 5 pertanyaan yang masuk dari Neng Cindy, kemudian Anissa, terus ada Rumi Ronaldo, ada siapa tadi tuh? Rizky ya, sama Mida. Oke, saya akan bahas satu-satu tapi tidak akan terlalu panjang. Pertama dari Neng Cindy, cara efektif untuk mengetahui kerentanan banjir oleh masyarakat itu seperti apa. Biasanya gini ya, kasat mata pun daerah banjir bisa terlihat sebetulnya. Pertama, cirinya datar. Yang kedua, ketika kalian melihat sungai, itu airnya tuh cenderung tenang gitu. Tidak terlihat mengalir. Saya kasih tipsnya itu aja. 2 ciri itu sudah agak sedikit banyak memberikan informasi ke kita bahwa daerah sana tuh suatu ketika terjadi hujan yang berlebihan, curah hujan yang tinggi, itu berpotensi banjir. Karena kalau air sungai sudah tidak terlihat mengalir, berarti itu sangat-sangat datar tempatnya. Dan itu sangat berpotensi untuk terkena banjir limpasan biasanya nantinya ketika hujan besar terjadi di sana.
Itu ya, itu yang paling gampang diedukasi ke masyarakat itu seperti itu. Oke. Terlepas kalau secara ilmiahnya sangat kompleks, itu silahkan kalian pelajari sendiri. Banyak indikatornya. Itu untuk Neng Cindy, kemudian untuk Anissa Pajriana, peta perkiraan bencana banjir kenapa di Papua kuning? Ya kan? Nah, betul, seperti yang kelompok ini tadi sampaikan, Papua itu tidak semuanya bermorfologi curam gitu kan. Tapi ada sedikit bagian di pesisir utara, kemudian beberapa banyak bagian bahkan di pesisir selatan itu dia morfologinya cenderung datar. Atau bahkan dominannya rawa gitu. Kalau kalian lihat peta Papua ataupun Google Earth-nya di Papua itu, pantai selatan itu cenderung rawa, hampir kebanyakannya seperti itu, mayoritas malahan. Dan itu sangat rawan untuk terkena banjir, terutama banjirop ataupun banjir kiriman dari daerah hulunya. Tapi saya rasa untuk saat ini Papua hutannya masih terjaga ya, karena memang pembalakan pun akan sangat sulit di sana, aksesnya sulit. Masih cukup terjaga lah. Jadi untuk daerah Papua tidak merah, kalau kuning saya rasa masih wajar untuk potensi banjir di sana ya. Oke, itu untuk Anissa. Kemudian Ruli Ronaldo ya. Pengaruh utama banjir itu apa? Kemudian apakah jika kalian jadi pejabat mau mengeluarkan kebijakan apa? Tadi gitu ya nanya ya. Betul Ruli? Jadi kita disuruh berangan-angan menjadi pejabat ya, minimalnya gubernur gitu kan. Jadi tadi Ruli ke arah sana pertanyaannya. Kalau ini saya ya, jadi gubernur misalnya di Jakarta ataupun di Jawa Barat, ketika saya melihat lokasi banjir seperti di Jakarta Selatan, misalnya Jakarta Pusat, ataupun kalau di Jawa Barat di Bandung, Bale Endah dan sekitarnya, solusi dari saya yang pertama itu relokasi, wajib, tegas gitu ya. Kenapa? Karena banyak dari masyarakat itu dia menggunakan lahan yang memang bukan peruntukannya untuk pemukiman. Banyak masyarakat di Jakarta, banyak masyarakat di Bandung, misalnya daerah Bale Endah dan sekitarnya, itu dia menggunakan lahan pemerintah yang memang seharusnya dijadikan sepadan sungai gitu. Dan itu sifatnya ilegal. Pemerintah kita masih baik saya rasa, tidak digusur secara langsung gitu kan, karena mungkin masih ada belas kasihannya terhadap masyarakat yang tinggal di sana. Tapi kalau saya secara pribadi, saya akan merelokasinya langsung tanpa ada kecuali gitu. Jadi netralisasi sempadan sungai, intinya itu yang paling utama. Kenapa? Karena secara undang-undang pun kita lihat dalam peraturan pemerintah aja ya, PP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, di situ tertulis gini, paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. Jika dalam sungainya 3 meter, sempadan sungainya itu kiri kanan minimal 10 meter. Itu menurut peraturan pemerintah. Kita lihat faktanya. Jakarta misalnya. Bukan 10 meter dari sungai, malahan dari sempadan sungai itu dia rumahnya itu 2 meter masuk ke dalam sungai. Itu kan jadi hal-hal yang sangat ya di luar aturan, didogong pakai bambu gitu kan, rumahnya itu di atas sungai malahan jadinya. Nah itu rumah-rumah seperti itu saya rasa ilegal semuanya. Karena menyalahi aturan, bahkan saya yakin mereka tidak punya sertifikat pendirian bangunan juga, nggak punya gitu. Pertama babat dulu hal-hal seperti itu ketika sungai sudah clear, sempadannya sudah rapi gitu kan, daya resap air pun akan masuk maksimal ke pinggir-pinggir sungainya. Insya Allah banjir limpasan tidak akan terjadi dengan lebat, dengan hebat gitu. Minimalnya frekuensinya terkurangi lah 50% lebih. Gitu. Kalau saya jadi pejabat akan seperti itu. Tapi mungkin banyak faktor-faktor politis lain ya tentunya yang sama saya sekarang tidak terasa. Ya mudah-mudahan pejabat-pejabat sekarang tidak terlalu banyak berbelas kasihan untuk hal-hal yang bersifat bencana seperti ini ya. Harusnya lebih tegas lagi. Gitu.
Itu Ruli ya. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Kemudian dari Nida. Nah, kota-kota besar di pesisir dunia pada tahun 2050 akan tenggelam seperti di Jakarta karena pemanasan global. Apa tindakan negara dengan atau yang terdapat kota-kota besar tersebut itu negaranya bertindaknya seperti apa? Nah, di sini saya ingin sedikit share screen. Tadi sempat terjawab juga oleh rekan kalian bahwa memang seperti Jakarta ataupun Amsterdam itu kan ya beberapa tahun ke depan permukaan tanahnya itu akan minus ya, minus di bawah permukaan laut. Nah, di sini saya kasih contohnya seperti Amsterdam saja. Sebetulnya Amsterdam sekarang sudah minus hampir 1-2 meter ya di bawah permukaan laut. Di sini bisa kita lihat sebelah kanan itu sebelum adanya Giant Sea Wall dan sebelah kiri itu setelah adanya Giant Sea Wall. Jadi memang udah muncul belum gambarnya? Halo? Gambarnya ada kan? Sudah, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Oke, nah jadi yang sebelah kanan itu sebelum ada Giant Sea Wall, kemudian yang sebelah kirinya itu setelah ada Giant Sea Wall. Coba kalian lihat, jadi di Amsterdam itu memang tenggelam, ataupun di beberapa kota besarnya itu rata-rata memang minus di bawah permukaan air laut. Nah, di sebelah sininya tuh mereka membuat tanggul-tanggul. Jadi jika diperhatikan di sini, di selat-selat lah ya antara pulau-pulau yang tersisa di sana itu dibangun tanggul. Jadi sepanjang pesisir ini dibangun tanggul yang menghubungkan antar pulaunya sehingga air rob atau air pasang dari laut itu tidak masuk ke sini. Bahkan air yang ada di sini pun diangkat ke laut. Itu teknologi yang ada di Belanda, dipompa ke atas ya. Si air dari muara, air tawar dari muara itu dipompa ke laut karena posisi lautnya di atas. Begitupun ini saya rasa akan terjadi kepada Jakarta di beberapa tahun ke depan. Ini adalah salah satu rancangan Giant Sea Wall yang akan diterapkan di Jakarta ya. Bahkan untuk beberapa pulaunya saya rasa sekarang sudah ada dan sudah berdiri di sana. Seperti yang sudah dibeli oleh Agung Podomoro, ya kan pengembang-pengembang besar sekarang sudah punya pulaunya di sini. Reklamasi ya. Dan ini menjadi polemik. Kenapa? Karena ya disinyalir banyak korupsi yang terjadi di sini ya. Terlepas dari korupsinya, saya rasa ini menjadi solusi yang cukup efektif di tengah terus turunnya muka tanah di sana. Mau tidak mau ini harus dibangun gitu kan. Yang jelas sekarang bagaimana caranya biar korupsinya tidak ada. Itu yang menjadi masalah di kita. Di kita itu terlalu mengedepankan banyak isu korupsi sehingga pembangunan tidak berjalan. Padahal aturannya saja lebih tegaskan, pembangunan harus tetap berjalan. Karena turunnya muka air tanah, muka tanah itu tidak akan berhenti gitu kan, terus berlanjut setiap tahun. Makanya ini nanti mungkin kita bakalan punya tempat seperti di Dubai kan. Dubai itu kan palem ya, pulau-pulau buatannya, tapi kalau di Jakarta itu bentuknya Garuda. Itu lebih ke kearifan lokal di kita. Ini saya rasa solusi paling efektif karena penurunan muka tanah itu sangat mustahil untuk dihentikan kalau kita masih banyak menggunakan air tanah untuk kehidupan sehari-hari. Oke, itu jawaban untuk Nida. Kemudian kalau Rizky, ya krisis iklim global 71%-nya emisi dihasilkan dari 100 perusahaan besar. Ini dilema ya, itu memang benar terjadi dan kita mau berbuat apa gitu ya. Karena tidak punya kekuatan sama sekali. Terkecuali 100 perusahaan itu sudah mulai sadar go green gitu ataupun sudah mulai sadar zero emisi, programnya itu mungkin bisa mengurangi ya emisi global yang dilepaskan ke udara. Ya, sulit lah ya. Kalau kita belum alih teknologi dari awalnya menggunakan teknologi fosil ke teknologi yang memang ramah lingkungan, sampai kapanpun kita tidak akan bisa zero emisi. Jadi dalam perkembangannya ini akan sulit. Mungkin seperti itu Rizky ya. Mudah-mudahan semuanya sudah terjawab. Terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah memaparkan. Mudah-mudahan
ilmunya dapat kita serap semua menjadi amal kebaikan juga buat kelompok 6 ya kan, dan menjadi pengetahuan baru juga untuk yang mendengarkan. Terima kasih. Mungkin di sini Pak Nadia apakah ada atau tidak? Nah, saya rasa tidak bergabung ya. Oke, nggak apa-apa. Apakah ada yang ingin disampaikan dulu sebelum saya tutup? Silakan. Cukup? Sudah cukup, Pak. Oke, kalau cukup sudah, karena memang sudah lebih 20 menitan ya. Sudah overload juga. Mungkin ke depannya silakan materinya diperlintas sehingga ketika 30 atau 40 menit sudah selesai. Kelompok terakhir ya, kelompok 7 minggu depan. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk di absen dulu sebelum kita tutup ya.